Halo semuanya, jujur saya lagi semangat banget nih karena hari ini kita bakal langsung membedah sebuah landscape teknologi yang seringkali terasa super membingungkan, yaitu dunia AI modern. Kalau belakangan ini Anda merasa kewalahan dengan gempuran tools AI yang munculnya hampir tiap hari, tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Nah, tujuan kita ngebedah materi ini simple. Kita mau memotong semua kebisingan itu dan ngasih Anda semacam panduan visual yang benar-benar clear. Coba deh dengerin analogi brilian dari sumber yang kita bahas ini. Milih AI zaman sekarang tuh bener-bener persis kayak milih lauk di rumah makan Padang. Pilihannya ada banyak banget sampai pusing sendiri. Seringkali kita tuh kena jebakan FOMO, asal milih tools cuma gara-gara lagi viral. Padahal milih secara buta kayak gitu cuma bakal buang-buang waktu, ngulas dompet, dan ngelewatin peluang emas. Kita butuh cara yang jauh lebih cerdas dan itulah yang bakal kita bahas hari ini. Biar nggak bingung lagi, ini nih menu utama kita. Kita bakal mulai dari ngebahas jebakan FOMO AI, terus lanjut ke para generalis sehari-hari, para ahli spesialis, jaringan global dan terbuka, pekerja AI otonom, dan ditutup dengan strategi AI utama Anda. Langsung aja yuk. Poin pertama kita, jebakan FOMO AI. Ekosistem AI sekarang tuh udah sangat terkotak-kotak alias tersegmentasi. Jadi kita harus benar-benar berhenti pakai suatu tool cuma karena semua orang di sekitar kita memakainya. Setiap AI punya anatomi dan jagoan fiturnya masing-masing kok. Lanjut ke poin kedua, para generalis sehari-hari. Ini adalah model-model ramah pemula yang ibaratnya crowd pleaser banget. Mayoritas dari kita pasti mulai perjalanan AI dari sini, yaitu lewat ChatGPT dan Gemini. 900 juta. Gila ya, itu estimasi jumlah pengguna aktif mingguannya ChatGPT. Bener-bener udah jadi standar industri yang super serbaguna. Ibaratnya paket komplit lah. Anda bisa ngolah teks, nganalisis data, bikin gambar, sampai interaksi pakai suara, semuanya tumplek-blek di satu tempat. Tapi tunggu dulu, ada satu poin krusial. ChatGPT ini punya kelemahan besar yang disebut efek penjilat atau psychophancy effect. Maksudnya gimana? Dia ini punya kecenderungan buat ngasih validasi palsu dan malah ngiyain opini Anda yang salah, bukannya ngasih koreksi yang faktual. Nah, kalau Anda pakai ini buat kerjaan profesional yang butuh objektivitas tinggi, ini jelas bahaya banget. Terus, bedanya sama Gemini apa dong? Jawabannya simpel, tetap pakai ChatGPT kalau Anda butuh brainstorming ide-ide yang kompleks. Tapi, kalau hidup Anda dari pagi sampai malam muter-muter di Google Docs, Sheets, sama Gmail, wah, Gemini itu asisten real-time Anda yang paling mutlak. Dia bakal nelusurin data langsung di internet, tanpa bikin Anda repot pindah-pindah tab kerjaan. Praktis banget kan? Oke, sekarang masuk ke poin ketiga. Para ahli spesialis. Kita mulai ninggalin yang generalis dan masuk ke ranah AI yang dirancang khusus buat ngeksekusi tugas-tugas profesional yang super spesifik. Di titik ini, pilihannya jadi gampang banget buat ditentuin. Gini, kalau kerjaan sehari-hari Anda nulis code, pakai Decloud. Memori kerjanya tuh luar biasa gede buat nyimpen ribuan baris kode, walau memang lumayan mahal. Terus, kalau Anda butuh pantau tren viral real-time di X atau Twitter, Grok itu andalan Anda. Nah, kalau Anda mahasiswa yang lagi pusing nulis esai dan butuh sumber terpercaya, mending pakai Perplexity sebagai mesin pencari sitasi akademik. Bener-bener semuanya punya job desk masing-masing. Poin keempat, kita bahas jaringan global dan terbuka. Raksasa teknologi kayak Meta, Alibaba, dan perusahaan dari Tiongkok ini lagi benar-benar mendefinisikan ulang loh gimana AI itu didistribusikan dan diproses di seluruh dunia. Kunci utamanya di sini tuh open source alias sumber terbuka. Ini adalah model AI yang kodenya bisa diakses bebas. Jadi pengembang bisa ngejalaninya secara lokal tanpa harus ngirim data ke pihak ketiga. Contoh nyatanya, Llama dari Meta, yang mungkin secara nggak sadar udah Anda pakai di dalam WhatsApp. Meta ngelepas model ini buat mendemokratisasi AI, biar peneliti dan entrepreneur bisa melindungi privasi data mereka dari intipan perusahaan lain. Terus kita juga nggak bisa nutup mata nih sama kekuatan raksasa dari timur. DeepSeek kemarin sempat bikin kaget dunia karena model penalaran gratisnya tuh sukses ngalahin versi premium ChatGPT dalam hal nalar dan logika matematika. Hebat nggak tuh? Di sisi lain ada Qwen dari Alibaba. Ini tuh monster pemroses data yang sangat fasih berbahasa Inggris dan Mandarin. Benar-benar alat impian buat nganalisis laporan bisnis atau rantai pasokan internasional dalam hitungan detik. Tapi pastinya kita harus ngelihat ini secara objektif juga ya. Mengingat kekuatan yang super dan akses yang gratis, server DeepSeek ini sering banget down karena trafik yang membludak. Gak cuma itu, dia juga punya filter penyensoran geopolitik bawaan untuk topik-topik spesifik tertentu. Jadi make sure Anda pertimbangkan limitasi fungsional ini sebelum ngejadiin dia andalan utama Anda. Lanjut ke poin kelima, pekerja AI otonom.
Di sini kita udah nggak lagi ngomongin sekedar chatbot yang pasif ditanya-tanya doang, melainkan pekerja digital futuristik yang bener-bener turun tangan ngeksekusi tugas. Buat Anda para developer yang lagi ngebangun aplikasi dan butuh nyuntikin otak AI ke dalamnya, dengerin ini. Ada AI dari Tiongkok namanya Kimi yang nawarin alur kerja agen otonom dengan biaya yang super duper miring. Harganya tuh bisa 4-17 kali lipat lebih murah dibanding pesaing standarnya. Wah, ini sih lumayan banget buat efisiensi budget. Nah, kalau mau ngomongin yang paling ekstrim dari konsep otonom ini, manus jawabannya. Bayangin aja, Anda cuma tinggal ngasih satu perintah, terus Anda bisa pergi tidur. Manus bakal jalan sendiri, ngeriset data, nulis kodenya, nyiapin file, sampai website Anda beneran live pas Anda bangun. Magic banget. Tapi ya gitu, kemudahan luar biasa ini datang dengan sistem kredit yang rasanya masih lumayan mahal dan kadang susah diprediksi biayanya. Oke, kita pause sebentar. Dengan puluhan pilihan super canggih yang udah kita bahas tadi, AI mana sih yang sebenarnya bakal bikin Anda sukses? Nah, pertanyaan ini krusial banget. Karena kita harus mulai ngalihin fokus dari sekedar teknologinya, kembali ke aktor utamanya, yaitu Anda sendiri. Masuk ke poin ke-6 sekaligus terakhir kita, strategi AI utama Anda. Karena asal Anda tahu aja, rahasia sesungguhnya buat sukses itu bukan pada model AI apa yang Anda pakai, tapi pada kehebatan manusia yang megang tool tersebut. Prinsip fundamentalnya tuh, 10 kali lipat. Gini, AI itu pada dasarnya cuma sebuah amplifier atau penguat. Kalau Anda dari sananya udah punya skill dasar yang kuat, AI bakal ngelipat gandain produktivitas Anda sampai 10 kali lipat. Tapi, kalau dari awal Anda nggak paham basicnya, sekeren apapun AI di dunia ini, dia nggak akan bisa nyelamatin hasil kerja Anda. Terus gimana dong cara ngebangun pondasi yang kokoh itu? Nah, sumber materi kita ini sangat merekomendasikan sebuah e-book berjudul Seni Hidup Bersama AI. Ibaratnya, ini panduan terstruktur buat mahamin konsep dasar, jago bikin prompt atau cara merintah AI, dan ujung-ujungnya nerapin teknologi ini buat ngegas produktivitas harian Anda sampai maksimal. Sebagai penutup, coba ingat-ingat kutipan evolusi yang epik ini. Spesies yang bertahan hidup bukanlah yang paling pinter, melainkan yang paling responsif terhadap perubahan. Ancaman paling nyata saat ini tuh bukan milih tool AI yang salah, tapi menunda buat adaptasi. Sementara seluruh dunia lagi lari kenceng banget. Jadi, dari semua insight yang udah kita obrolin barusan, langkah adaptif apa nih yang bakal Anda ambil hari ini buat menguasai